Anak-anak, silakan duduk di tempatnya dulu masing-masing. Oke, kalau sudah, tolong ketua kelasnya dibantu dulu teman-temannya memimpin doa sebelum memulai kegiatan pada hari ini. Baik, Bu. Oke, teman-teman, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini agar uh, kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke. Halo semuanya. Halo, Bu. Nah, baik. Sebelum kita mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Selamat siang juga, Bu. Oke, perkenalkan nama Ibu Lira Sulfeni Syamsia, dan pada hari ini Ibu akan memberikan layanan klasikal pada bidang belajar dengan materi menumbuhkan kemampuan berpikir kritis pada siswa. Tujuan Ibu memberikan layanan ini adalah agar kalian bisa menganalisis, menunjukkan, dan mengembangkan informasi yang kalian peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, adapun topik pembahasan kita pada hari ini adalah pengertian berpikir kritis, kemudian tujuan memiliki kemampuan berpikir kritis, serta bagaimana cara menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin memberikan pemantik untuk melihat sejauh mana pengetahuan kalian mengenai berpikir kritis. Nah, di sini ada 3 kalimat tentang mitos atau fakta. Jadi kalian menentukan kalimat yang Ibu sebutkan ini mitos atau fakta. Kemudian kalian mengemukakan juga apa alasan kalian menyebut itu mitos atau fakta. Oke? Oke, Bu. Oke. Baik, yang kalimat yang pertama. Berpikir kritis hanya diperlukan pada bidang akademis. Mitos atau fakta? Mitos, Bu. Alasannya? Karena berpikir kritis itu bukan hanya diperlukan di bidang akademisi saja, tapi juga diperlukan di masyarakat pada umumnya. Karena apabila menyelesaikan suatu permasalahan, tentunya harus berpikir kritis terlebih dahulu agar mereka mampu mendapatkan solusi dari permasalahan itu. Oke, baik. Jadi menurut Nak Fadil ya, ketua kelas. Jadi menurut Nak Fadil, berpikir kritis ini bukan cuma digunakan untuk di akademis, tapi bisa juga di kehidupan sehari-hari, apapun situasinya. Betul. Oke, baik. Kalimat selanjutnya. Berpikir kritis hanya untuk orang pintar, mitos atau fakta? Mitos, Bu. Silakan, siapa namanya, Nak? Rehan, Bu. Oke, baik. Silakan dikemukakan alasannya kenapa menurut Nak Rehan ini adalah mitos. Karena kalau berpikir kritis itu hanya untuk orang pintar, berarti orang bodoh tidak perlu belajar dong, Bu. Sudah cukup? Karena seharusnya orang bodoh yang perlu mempelajari cara berpikir kritis, Bu, supaya dia bisa menjadi pintar. Oke, baik. Terima kasih jawabannya, Rehan. Dan ada pernyataan yang terakhir, kalimat yang terakhir, berpikir kritis dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Mitos atau fakta? Coba diulang, Bu. Jadi ulang, berpikir kritis dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Fakta, Bu. Oke, siapa? Atas nama siapa, Nak? Mamli. Ya, silakan Mamli. Baik, Bu. Alasan saya mengatakan bahwa berpikir kritis itu fakta terhadap pengambilan keputusan. Iya. Karena kalau dalam mengambil keputusan itu diperlukan berpikir kritis agar keputusan yang kita ambil itu tepat sasaran. Oke, sudah cukup? Cukup, Bu. Oke, terima kasih Mamli, Rehan, dan ketua kelas tadi. Jawabannya sudah benar, maksudnya tidak salah, tapi mungkin perlu diluruskan sedikit. Oke.
Oke, sebelum kita lanjut, Ibu akan memberikan ice breaking terlebih dahulu. Nama ice breakingnya ini berpikir sebelum menjawab. Apa nama ice breakingnya? Berpikir sebelum menjawab. Ya, betul. Jadi, Ibu akan menunjukkan beberapa barang, kemudian Ibu bertanya, dan kalian silakan berpikir terlebih dahulu sebelum menjawab. Oke? Baik, Bu. Nah, baik. Di sini em, di sini ada cermin dan di sini ada buku. Dan yang ini adalah pulpen. Terus yang ini apa? Sisir. Betul, Fadil betul. Yang lain? Kok bisa sisir, Bu? Silakan berpikir sebelum menjawab, oke? Clue-nya itu berpikir sebelum menjawab. Jadi ini apa? Sisir. Salah. Salah. Kemudian Ibu masuk ke yang kedua ya. Perumpamaan yang kedua. Ini buku. Ini pulpen. Dan ini tisu. Terus ini apa? Buku. Salah. Nah, ini belum paham ya. Terus ini pulpen. Ini pulpen. Iya, Bu. Ini buku. Ini sisir. Terus yang ini apa? Tisu. Betul. Nah, Fadil sudah paham, sudah 2 kali menjawab benar. Silakan teman-temannya ikutin Fadil. Nah, ini tisu. Ini sisir. Ini pulpen. Lalu ini apa? Saya, Bu. Ya, Rehan. silakan. Rehan. Pulpen. Betul. Oke, bagaimana yang lain sudah paham? Paham, Bu. Yakin sudah paham? Yakin. Oke, kalau begitu kita lanjut ke materinya. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan menganalisis situasi berdasarkan fakta dan bukti untuk mencapai sebuah kesimpulan. Berpikir kritis juga merupakan kemampuan untuk mengembangkan dan menjelaskan argumen dari data yang disusun menjadi sebuah keputusan atau ide yang kompleks. Pemikir kritis dapat menganalisis data atau informasi secara sistematis berdasarkan logika ketika menyelidiki data atau fakta. Para pemikir kritis tidak dapat menerima pernyataan yang benar begitu saja hanya karena orang lain menganggapnya benar. Kita lanjut, adapun ciri-ciri dari orang yang berpikir kritis itu yang pertama, mencari pernyataan yang jelas dari setiap pernyataan. Ngerti? Ngerti, Bu. Oke. Yang kedua, mencari alasan. Yang ketiga, berusaha mengetahui informasi dengan baik, kayak dia betul-betul menganalisis informasi yang dia terima itu dengan baik. Kemudian, yang keempat, memakai sumber yang memiliki kredibilitas dan menyebutkannya. Jadi, sebelum para pemikir kritis ini berbicara, dia dia sudah menyiapkan memang sebuah sumber dari pernyataannya itu yang kredibilitas, kemudian dia menyebutkannya ketika dia berbicara. Yang kelima, memperhatikan situasi dan kondisi secara keseluruhan. Jadi dia ini betul-betul kayak dia selalu menganalisis keseluruhan lingkungannya sebelum dia berbicara. Jadi dia kayak orangnya sangat-sangat menganalisis. Ya, yang keenam, berusaha tetap relevan pada ide utama. Jadi dia termasuk orang yang berusaha untuk konsisten pada pernyataan utamanya. Kemudian mengingat kepentingan asli dan mendasar. Selanjutnya mencari alternatif. Alternatif di sini kayak mencari bagaimanapun caranya supaya dia bisa bertanya dan mengemukakan pendapatnya. Selanjutnya bersikap dan berpikir terbuka. Nah, itulah dia selalu berpikir kritis karena dia wawasannya luas dan dia berpikiran terbuka. Yang ke-10, mengambil posisi ketika ada bukti yang cukup untuk melakukan sesuatu.
Yang selanjutnya, mencari penjelasan sebanyak mungkin apabila memungkinkan. Dan yang selanjutnya, bersikap secara sistematis dan teratur dengan bagian-bagian dari keseluruhan masalah. Dan yang terakhir, mereka ini peka terhadap tingkat keilmuan dan keahlian orang lain. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya kayak, apa sih tujuannya memiliki kemampuan berpikir kritis? Untuk apa sih orang itu berpikir kritis? Nah, di sini Ibu akan memaparkan tujuan memiliki kemampuan berpikir kritis. Tujuan dari berpikir kritis ini adalah untuk mencapai pemahaman yang mendalam. Kemampuan untuk menjadi seorang pemikir kritis yang andal dimiliki oleh setiap orang. Setiap orang dapat belajar untuk berpikir dengan kritis karena otak manusia secara konstan berusaha memahami pengalaman. Melalui tujuan tersebut, berpikir kritis ini dapat melatih siswa untuk membuat keputusan yang bijak dengan memberikan alasan mengenai kebenaran tentang nilai sebuah pernyataan, serta mengambil juga tindakan dalam sebuah kondisi. Nah, baik, ini materi yang terakhir, itu bagaimana cara menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Di sini Ibu menyiapkan 5 cara. Nah, yang pertama itu bertanyalah jika kamu berasumsi. Jadi kayak semisal kalian berpikir, "Ih, kayaknya tuh jawabannya begini deh, kayaknya begini deh." Dan kalian itu harus mencoba untuk mengurangi asumsi-asumsi kalian dan mencoba perbanyak bertanya. Jadi semisal ada pertanyaan di kepala kalian, kalian jangan langsung bikin asumsi atau jawaban sendiri dari dalam diri kalian, tapi cobalah untuk bertanya agar kalian dapat mendapatkan kebenaran karena pada dasarnya asumsi itu adalah suatu hal yang belum dipastikan kebenarannya. Namun, perlahan bisa menggantikan kebenaran itu sendiri. Selanjutnya, yang kedua, lakukan riset tentang sebuah fakta. Fakta itu merupakan sebuah hal yang nyata dan kalian harus bisa memastikan bahwa fakta yang disampaikan dari orang lain itu merupakan hal yang nyata dan bisa dibuktikan pula, bukan hanya sekedar asumsi saja. Yang ketiga, pertanyakan setiap hal kecil. Dengan mempertanyakan setiap hal kecil, kita secara tidak langsung akan mulai mencari jawabannya dan mengasah kemampuan berpikir kritis pada diri kita. Yang keempat, perbanyak membaca buku berkualitas. Jadi, cobalah kalian membaca buku-buku berkualitas yang bisa menambah informasi dan wawasan kalian agar wawasan kalian tidak sempit dan itu saja, tapi supaya wawasan kalian itu lebih luas. Semakin banyaknya informasi dan wawasan yang kita miliki, maka akan semakin besar dan banyak juga pertanyaan yang ada di kepala kita. Dan yang terakhir, tempatkan diri kita ini di posisi orang lain. Nah, dengan mencoba menempatkan diri sendiri di posisi orang lain, selain meningkatkan rasa empati, kita juga akan belajar mengerti dan mempelajari teknik berkomunikasi dan juga mengasah kemampuan untuk mengerti mengapa berbagai hal itu terjadi dari perspektif orang lain. Baik anak-anak sekalian, sampai di sini apakah sudah paham atau masih ada yang ingin ditanyakan? Masih ada, Bu. Oke, silakan. Baik, Bu. Apakah berpikir kritis ini harus dimiliki oleh semua orang? Itu, Bu. Oke, masih ada pertanyaan lagi dari yang lain? Saya, Bu, Mamli. Ya, silakan Mamli. Baik, Bu, terima kasih kesempatannya. Apakah orang yang sudah bisa berpikir kritis itu sudah bisa dikatakan pintar, Bu, atau tidak? Oke, kalau mungkin sudah cukup ya pertanyaannya karena waktu Ibu tinggal sedikit lagi. Nah, oke, kita jawab pertanyaan yang pertama dari siapa yang pertama? Mamli Rehan, Bu. Oke, dari Nak Rehan. Yang pertama itu apakah berpikir kritis ini harus dimiliki oleh semua orang, gitu? Iya, Bu. Nah, oke. Jawaban dari Ibu, iya. Berpikir kritis ini adalah keterampilan yang sangat berharga dan harus dimiliki oleh semua orang. Kemampuan untuk mengevaluasi informasi dengan kritis, mengidentifikasi argumen yang kuat, serta membuat keputusan yang rasional adalah keterampilan yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Baik itu di tempat kerja, di sekolah, hubungan pribadi antar teman, maupun menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi, menurut Ibu berpikir kritis ini memang sangat harus dimiliki oleh semua orang karena memiliki kemampuan ini tuh sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Kalau misal ada masalah juga karena kita pemikir kritis, jadi kita bisa lebih mudah untuk mengatasinya. Gitu. Bagaimana, Nak Oke, Rehan? sudah mengerti Bu. Oke, selanjutnya itu pertanyaan dari siapa? Mamli ya. Ya, Bu. Pertanyaannya itu, apakah orang yang berpikir kritis itu tidak bodoh? Ya. Oke, jawaban Ibu, berpikir kritis ini tidak dapat menentukan inteligensi atau kecerdasan seseorang. Seorang individu yang berpikir kritis dapat memiliki tingkat kecerdasan yang beragam bermacam-macam. Berpikir kritis ini adalah tentang kemampuan untuk menganalisis informasi dengan cermat, mempertimbangkan berbagai sudut pandang, serta membuat keputusan yang informasinya itu didasarkan pada logika dan bukti. Sehingga orang dengan kecerdasan yang berbeda-beda bisa memiliki kemampuan berpikir kritis yang sama-sama baiknya. Oke, jadi misalnya dia, misalnya Fadil punya teman, kemudian temannya ini sangat berpikir apa orangnya pemikir kritis, itu tidak dapat menentukan apakah temannya Fadil ini pintar ataupun bodoh, tapi dia memiliki kemampuan. Jadi berpikir kritis ini masuk ke dalam kemampuan ya, bukan Ya, tingkat kecerdasan atau apa, bukan, tapi kemampuan. ya, Bu. Oke, sudah paham? Paham. Oke, kalau begitu, sebelum menutup pertemuan kita, Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan hasil pembahasan kita pada hari ini. Siapa yang Eh, mau? saya Bu. Ya, silakan Nak Fadil, ketua kelas ya? Ya. Oke, silakan. Oke, baik Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi berdasarkan penjelasan Ibu Bisa tadi, lebih keras suaranya Nak Fadil? oke, terima kasih Bu atas kesempatannya. Berdasarkan penjelasan Ibu tadi, dapat saya simpulkan bahwa berpikir kritis itu adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang agar dia mampu berpikir secara maksimal dan mampu menyelesaikan sebuah masalah dan mendapatkan solusi dari masalah tersebut karena daya pikirnya yang sudah maksimal dalam eh, berpikir untuk menyelesaikan sesuatu gitu Bu. Nah, keterampilan kemampuan berpikir kritis ini juga tidak hanya harus dimiliki oleh seorang akademisi, Ya. tapi juga harus dimiliki oleh semua masyarakat karena eh, bukan hanya seorang akademisi yang akan menyelesaikan suatu perkara, tapi di dalam hubungan bermasyarakat atau kehidupan sehari-hari kita juga membutuhkan kemampuan berpikir kritis ini untuk menyelesaikan masalah kita masing-masing. Itu Bu. Kemudian yang terakhir itu eh, terkait eh, kalau kita Bu berpikir kritis itu sangat penting dalam pengambilan keputusan. Itu apabila ingin mengambil keputusan, kita harus berpikir kritis terlebih dahulu. Kita harus memikirkan apakah keputusannya saya ini sudah baik ataukah risikonya apa. Nah, setelah kita memikirkan itu semua, barulah kita mengambil keputusan dengan tepat. Itu Oke, Bu. sudah cukup? Cukup. Oke, baik. Terima kasih ya Nak Fadil. Mungkin sudah mewakili teman-temannya juga. Nah, jadi sampai sini dulu pertemuan kita. Ibu ingin menyampaikan sedikit pesan kesan. Pesan Ibu untuk kalian, semoga kalian semua bisa menerapkan materi yang Ibu sampaikan ini serta cara-cara yang Ibu berikan tadi supaya kalian bisa menerapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Semoga kalian bisa menjadi orang-orang yang memiliki kemampuan berpikir kritis. Kemudian kesan Ibu pada kalian semua, Ibu merasa senang melaksanakan layanan di kelas ini karena Ibu merasa kalian semua aktif dan menerima Ibu dengan baik. Oke, kalau begitu sampai sini pertemuan kita pada hari ini. Ibu tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi